Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali jumpa dalam program Wanita Surgawi. Saya percaya tidak kebetulan kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk ada di hadapan Tuhan saat ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa, taruh perkataanmu di mulut anakmu ini, hamba Tuhan Yesus Kristus. Hikmat surgawi mengalir sehingga memberkati umatmu yang mendengar. Jadikan Bapa program ini berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berdoa padamu ya Allah, ya Bapa. Amin. Amin. Saudara, ada satu kebenaran yang sering saya kemukakan tetapi hanya sekilas. Nah, pada kesempatan ini saya khusus membahas hal ini, saudara. Yaitu bagaimana Tuhan disenangkan. Tuhan dipuaskan ketika kita menggerakkan perasaan kita seperti perasaan Tuhan. Di situ Tuhan benar-benar tersanjung. Jadi tidak cukup dengan menyanyi, Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan, ya Allah, kami memuliakan, mengagungkan Engkau. Tidak cukup, saudara. Tetapi ketika kita menggerakkan perasaan kita seperti perasaan Bapa, atau kita mengenakan perasaannya, menghidupkan perasaannya di dalam perasaan kita, itu benar-benar memuaskan hati Bapa, menyenangkan hati Allah. Dan sebenarnya inilah yang Bapa kehendaki. Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus atau ada ruang suci atau ruang maha suci, berarti Allah diam di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana Allah yang diam dalam tubuh kita memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menguasai hidup kita, saudaraku. Sebab ketika firman Tuhan mengatakan di Injil, maksud saya di surat Korintus 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus yang kamu terima dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi karena tubuh kita bait Roh Kudus, Allah diam di dalam diri kita, maka mestinya ada hubungan dengan Allah melalui Rohnya. Kita mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Apa yang Allah kehendaki bukan hanya melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya melakukan hukum-hukum Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana mengerti perasaan Tuhan dan menghidupkan perasaan itu di dalam hidup kita saat ini, saudara. Ini yang mestinya menjadi perhatian kita. Bagaimana kita menghidupkan perasaan Allah dan menggerakkan perasaan kita sesuai dengan perasaan Allah. Itu menyenangkan hati Bapa di surga. Dengan cara itulah seseorang menghormati Allah, memuja Allah, saudaraku. Tidak cukup dengan kata-kata pujian dan sanjungan. Bukan hanya dengan kata-kata penyembahan, saudaraku. Tapi sikap hidup
yang menunjukkan kita menghormati Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang saya gubah, ya. Lagunya begini, saudara. Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa, beriku merasa yang Engkau rasakan, belas kasihan-Mu Tuhan. Buatku memandang mereka yang terhilang seperti Tuhan memandang. Beriku beban dalam hatiku seperti beban di hatimu. Jadikan tanganku sebagai tanganmu, jadikan mataku sebagai matamu, segenap hidupku, segenap milikku, semua hanya bagi kerajaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudara, bagaimana kita bisa menggerakkan perasaan kita yang nantinya menggerakkan seluruh hidup kita bisa sesuai dengan perasaan Allah? Bagaimana? Itu persoalannya. Caranya yang pertama, kita harus memenuhi diri kita dengan firman. Firman. Tapi ini mestinya harus dipahami dengan benar soal diisi oleh firman. Bukan sekedar mendengar khotbah pendeta atau seminar. Tetapi di dalam kehidupan setiap hari kita mendengar Roh berbicara. Tentu kita harus membaca Alkitab dan mengerti kebenaran-kebenaran Alkitab. Oh, sudah tentu itu harga mati, saudara-saudaraku. Harus. Tetapi kita juga membuka, saudaraku, telinga jiwa kita, telinga hati kita, telinga nurani kita untuk mendengar suara Tuhan. Jadi bukan hanya ilmu teologi yang kita pahami, bukan hanya dari apa yang orang lain katakan atau yang kita dengar, saudara. Tapi kita berhadapan langsung dengan Tuhan dan mohon petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan. Itu, saudara. Itu yang benar. Jadi, saudaraku sekalian, Allah yang hidup harus kita alami secara real, saudara. Harus kita alami secara nyata. Sebab kalau kita tidak benar-benar dalam persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti perasaan Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tidak akan bisa. Karenanya kita minta, seperti pujian tadi, Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Sering juga saya minta kepada Tuhan, Tuhan, beri aku hati yang mengasihi Engkau, Tuhan. Bagaimana aku bisa mengasihi Engkau, ya Bapa? Sebagaimana mestinya aku mengasihi Bapa. Dan teladanku satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana aku memiliki hati yang menghormati Allah Bapa. Tidak ada pilihan lain kecuali Tuhan yang mendidik kita menaruh perasaan hormat yang patut kepada Tuhan. Ini harus kita gumuli, saudara. Banyak orang tidak menggumuli dengan serius. Ya, kenapa?
memang tidak punya karpa dan niat untuk berurusan dengan Tuhan. Kita belum sempurna, betul. Tetapi kita bisa berkomitmen untuk sempurna. Aku belum sempurna Tuhan, tapi aku mau sempurna Tuhan. Nah ini saudaraku, harus bisa kita lakukan saudaraku. Harus bisa kita lakukan. Aku mau mengasihi engkau sebagaimana aku harus mengasihi. Aku mau menghormati engkau Tuhan sebagaimana aku harus menghormati. Buat aku takut akan engkau Tuhan sebagaimana seharusnya aku takut. Gumuli saudaraku sekalian. Kalau saudara menggumulinya dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Tuhan pasti menolong. Jadi saudaraku sekalian, dengan percakapan terus-menerus dengan Tuhan, ya, cari tempat yang kita bisa tidak terganggu, kita lakukan percakapan dengan Tuhan setiap hari. Doa-doa pribadi kita, saudaraku, yang membuat kita bisa menemukan Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan impartasi, penularan spirit dan gairah. Seperti pujian tadi, Tuhan, aku minta memiliki hatimu, mengasihi jiwa-jiwa. Oh Tuhan, beriku memandang, ya, seperti engkau memandang. Tuhan pasti memberikan kepada kita hati seperti hatinya. Ini pasti saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sudah melewati hari-hari yang benar-benar berat. Tapi Tuhan tuntun kita. Tuhan tuntun kita terus. Jadi kalau sampai kita bisa menerjemahkan perasaan Tuhan, Tuhan disenangkan saudaraku. Tuhan dari surga melihat siapa ini. Siapa yang mengenakan perasaanku. Nah, aduh kalau bisa begitu saudara, betapa indahnya hidup ini. Karena kita menerjemahkan perasaan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, pengertian Tuhan. Disitulah kita bisa memuaskan hati Allah. Memuaskan hati Tuhan, saudaraku. Saudaraku sekalian yang kekasih, itulah sebabnya Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan Paulus lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku menghidupkan Yesus di dalam hidupku. Bukan hidup Paulus lagi, bukan hidup Erastus lagi, tapi hidupnya Yesus. Aduh Tuhan, kalau sampai bisa, betapa luar biasa kehidupan seperti ini. Oh saudaraku, pada akhirnya Tuhan hanya mau disenangkan dengan orang-orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Coba kalau kita nyanyi saudaraku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Kalau kita mengatakan tubuh nyawaku, roh jiwaku ku serahkan pada Tuhan, artinya apa saudaraku? Jangan saudara merasa bahwa, maksud saya banyak orang
Kalau sudah dalam keadaan terjepit, tidak bisa ada jalan keluar, kepepet, baru tubuh nyawaku, roh jiwaku kuserahkan padamu. Dia menyerahkan diri seperti itu hanya supaya ditolong Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan. Aduh saudaraku, itu namanya oportunis. Memanfaatkan, mencari keuntungan. Mestinya saudara kita katakan tubuh nyawaku, roh jiwaku kuserahkan padamu. Maksudnya adalah Tuhan mengambil alih hidup kita. Hidup kita menjadi alat peraga Tuhan untuk menyampaikan, menerjemahkan perasaan Tuhan kepada orang di sekitar kita. Itu yang namanya saksi. Saksi Kristus. Apa benar ya? Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kita berkata, aku saksinya. Bagaimana bisa menyaksikan? Lihat hidupku dulu dengan sekarang. Beda. Nah ini yang harus kita kejar. Saya tahu ada orang-orang yang punya masalah berat. Benar-benar berat saudaraku. Ya. Hidup ini berat. Tapi kita bisa isi dengan menerjemahkan perasaan Tuhan. Dan itu ternyata pergumulan yang lebih berat dari mencari uang. Lebih berat dari berkarir. Lebih berat dari mencari jodoh, saudaraku. Ternyata itu lebih berat. Berat. Mengenakan hidup Yesus dalam diri kita itu berat. Tapi kalau kita latih, semua kalau dilatih juga jadi gampang, mudah, dan terbiasa, saudara. Nah kalau tidak dilatih ya tidak bisa, saudaraku. Harus dilatih. Harus dilatih tiap hari. Nah peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi dalam hidup kita, baik yang kita lihat, kita dengar, apalagi yang kita alami. Melalui hal itu, saudaraku, wah luar biasa. Oh luar biasa, Tuhan mau mendiami hidup kita. Ya kalau dulu kamu menghadapi masalah ini begini ya, sekarang beda. Nah karena kita belajar dari Tuhan. Oleh karena ya firman Tuhan harus kita kuasai. Kita harus menjumpai Tuhan setiap hari untuk menerima impartasi spirit. Ditularkan rohnya di dalam diri kita. Spiritnya maksud saya gairahnya. Makanya dalam hidup ini saudaraku sekalian, mestinya standarnya kita itu menjadikan Tuhan satu-satunya saudaraku gairah hidup kita saudara. Ya, aku juga belum sempurna, Erastus juga belum sempurna, saya belum sempurna. Tapi saya ingin menerjemahkan saudara kehidupan Yesus di dalam hidup saya. Saya ingin menerjemahkan kehidupan Yesus di dalam hidup saya ini. Makanya saya ngotot terus. Mau bertumbuh, saya cari Tuhan. Ya, dini hari saya bangun, saya berlutut, saya mencari wajah Tuhan. Pagi hari saya bangun, saya mencari wajah Tuhan. Dan terutama saya harus pimpin doa. Setiap hari pimpin doa. Tapi di situ perubahan luar biasa saya alami. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ikut doa setiap pagi, benar, pasti mengalami perubahan, saudaraku. Saya bisa berubah itu belas kasihan Tuhan. Dasar karakter saya sebenarnya buruk, saudara. Buruk sekali. Ya, pendendam, ya. Aduh, konyol deh pokoknya, saudara. Sungguh. Tapi dengan proses kehidupan yang saya jalani, Tuhan mengkikis semua unsur kedagingan, unsur dari tubuh yang tidak berkenan, unsur kafir di dalam tubuh kita untuk dilepaskan lewat proses. Jadi bersyukur kalau Tuhan memberikan kita proses keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi lewat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu, ternyata kita diajar untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara,
Saya sering mention ya, saudaraku, bagaimana saya diproses Tuhan ya, saudara. Ya, bulan Juli 2021 varian Delta ya dari COVID merajalela dan saya kena. 21 hari saya sakit. 15 hari penuh di rumah sakit di ruang sempit karena saking penuhnya orang sakit, bahkan ada yang tidak mendapatkan tempat untuk dirawat. Saya sakit 21 hari di ruangan kecil, saudaraku. Makanya kalau saya lewat rumah sakit itu saya nengok di mana saya pernah menginap, nyut hati saya. Wow, nyut. Aduh, sedih. Nah, pada waktu saya menghadapi proses itu, saya mengarang lagu ini, saudara. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara, kalau gairah hidup kita itu Tuhan, disitulah baru yang namanya tubuh kita bait Allah. Baru itulah yang dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itu sesungguhnya yang Allah kehendaki harus terjadi dan berlangsung di dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk menghidupkan Dia di dalam hidup kita. Dimulai dari perbuatan, artinya kita mendapat kesempatan untuk berbuat dosa. Nah, itu dilatih di situ. Kita mengenakan daging kita atau mengenakan gairah Tuhan. Ya, kita diperhadapkan kepada orang yang membenci kita, menyakiti kita. Nah, kita mau mengenakan gairah kita atau gairah Tuhan. Kalau kita kenakan gairah kita, ya udah, kita lawan. Orang menyakiti kita, kita lawan, saudara. Orang membenci kita, kita lawan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kalau kita mau mengenakan Yesus, mau menggerakkan perasaannya di dalam perasaan kita. Waktu kita dapat musuh, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku ampuni dia.
Ya sudah, kita dianggap salah, tidak apa-apa. Kita dianggap salah, tidak apa-apa. Kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi kesempatan berbuat dosa, itu kesempatan agar kita memiliki kehidupan yang cun dengan Allah. Nah di situ saudara, kesempatan ini kita gunakan. Nah, setelah kita belajar hidup suci, ada kesempatan berbuat dosa, kita tidak ambil kesempatan itu. Wow, baru Tuhan beri kita pelajaran yang berikut. Orang-orang yang patut kita tolong. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah ini dia. Kita pelit, kita egois, atau kita membagi diri kepada orang lain. Maka tadi lagu, jadikan tanganku sebagai tanganmu, jadikan mataku sebagai matamu. Bagaimana kita memiliki mata menjadi mata Tuhan? Mulai dari hidup suci. Tidak bisa tidak. Agar kita bisa seiring dengan Tuhan. Yang kedua, miliki belas kasihan. Kita akan dipertemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pertanyaan kita adalah, seandainya Yesus hidup di zaman ini, buat apa untuk orang-orang itu? Buat apa untuk mereka? Itu saudaraku. Dan kalau kita tidak pelit, kita membagi diri untuk mereka, perasaan Tuhan kita hidupkan di dalam diri kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Akhirnya kita terbiasa memiliki perasaan Tuhan dari soal kesucian, pengorbanan bagi orang lain. Nah ini dia saudaraku, pesan Tuhan untuk kita. Ya, gerakkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, gerakkan hidupmu sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Biar pikiran, perasaan, tubuh kita menjadi media di mana Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kehendaknya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Bapa di surga, tolong kami menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar firman Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian di episode yang akan datang di program Wanita Surgawi. Tuhan memberkati saudara.